Pak, itu Pak Sumri. Hah? Bedaan Pak Sumri. Kebakaran melanda Villa Fajar Alam di Kampung Cisarua, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti bambu pada bangunan villa membuat kobaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan 6 unit villa dan 1 bangunan musola. Lokasi yang cukup jauh dan jalanan yang menanjak sektor tim damkar Kabupaten Bogor menjadi sebuah kendala saat proses pemadaman terjadi. Bahwa telah terjadi kebakaran di villa di daerah Sukamakmur. Setelah itu kami persiapan, lalu kita segera menuju ke TKP. Yang terbakar itu villa 6 dan musola 1, jadi 7 bangunan. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Tim mudik apa enggak? Enggak dong. Enggak. Terbukti kita ada di sini ya, Terbukti. pemirsa ya. Kita berdua setia ya menemani pemirsa Sindo Today ini Ya, ya. mungkin teman-teman ini ada yang dalam perjalanan mudik di jalan sambil streaming ataupun memang menunggu mungkin berangkatnya nanti malam untuk menghindari panas matahari atau seperti apa ya. Karena memang diprediksi untuk puncak arus mudik di momen Lebaran tahun 2025 ini terjadi pada hari ini. Ya betul banget nih, karena di iNews Media Group nih berbagai media kami juga telah menyiarkan ya beberapa update dan sudah terpantau ada beberapa kenaikan di sejumlah titik ya, terutama di titik-titik yang jadi favorit seperti Prambon Merak misalnya. Betul. Bahkan ada yang naik kereta juga, Stasiun Senen juga sudah mulai ada peningkatan cukup signifikan. Kemudian juga yang harus Cikampek Utama. Cikampek Utama untuk yang naik mobil gitu ya. Nah mungkin juga untuk teman-teman yang mau mudik ini harus selain mempersiapkan seperti biasa ya, mempersiapkan kendaraan, kemudian kondisi fisik. Betul. Yang tak kalah penting adalah mencari-cari nih research terlebih dahulu kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan ini kapan. Ya, dan paling cocok adalah menonton dari tayangan-tayangan iNews Media Group ya. Betul. Salah satunya Sindo ini, termasuk Sindo Today. Nanti kita akan menghadirkan beragam informasi dan juga pantauan arus lalu lintas pemirsa dari sejumlah titik di wilayah Jawa ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Makanya Anda tetap menyaksikan Sindo Today, ini program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natalia. Dan saya Bayu Pradana pemirsa, dan seperti biasa sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami ini telah menyiapkan 3 berita pilihan. Apa saja? Yuk kita lihat. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 mobil pemudik dan sebuah truk terjadi di ruas tol Ngawi Kertosono, Jawa Timur. Puncak arus mudik, kendaraan menggular di sejumlah ruas jalur mudik. Urai kemacetan, skema one way diberlakukan dari Cikatama hingga tol Pejagan Pemalang. Itu dia pemirsa, seperti yang kami janjikan informasi mudik ini akan segera hadir di Sindo Today, dan kita akan ke informasi yang pertama langsung saja, di mana ada kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 mobil pemudik dan sebuah truk yang terjadi di ruas tol Ngawi Kartosono, Jawa Timur. Ya, akibatnya 7 orang dari 2 mobil pemudik mengalami luka-luka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 kendaraan pemudik dan truk terjadi di ruas tol Ngawi Kertosono, tepatnya di kilometer 588 hingga 200A, Kabupaten Ngawi. Kecelakaan bermula saat mobil pemudik berjenis SUV melaju dari arah Ngawi menuju Surabaya di jalur lambat. Mobil tiba-tiba menabrak bagian samping belakang truk box tronton yang sedang parkir di bahu jalan karena bercaban. Tabrakan keduanya membuat mobil SUV terguling berkali-kali hingga ke jalur cepat dan menabrak sebuah minibus.
Akibat insiden ini 7 orang pemudik mengalami luka-luka. Saya ambil jalur kanan, jalur cepat lah ya. Ya, yang Fortuner kalau nggak salah ngambil jalur yang satu. Sehingga pantat truk itu langsung putar balik, guling-guling, masuk ke jalur kanan. Saya pas di kanan yang gitu. Kena mobilnya Bapak? Saya yang itu, jadi kena mobil saya kena itu. Ini untuk mobil box CNT ngangkut paket, saat berhenti kita tabrak sama kendaraan Fortuner, kemudian oleng ditabrak sama Innova yang arah ke timur. Petugas Jasa Marga ruas tol Ngawi Kertosono langsung mengevakuasi kedua kendaraan minibus yang melintang di badan jalan tol. Selain mengakibatkan korban luka, kecelakaan juga menyebabkan arus lalu lintas di kedua arah sempat tersendat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Desa Sukalila, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ya, akibat dari kecelakaan ini 2 orang luka. Kecelakaan beruntun ini terjadi di jalur Pantura, Desa Sukalila, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat salah satu kendaraan yang melaju dari Cirebon menuju Jakarta hendak berputar arah di lokasi kejadian. Namun di saat bersamaan muncul kontainer yang langsung menabrak belakang dan berhenti hingga disusul hantaman dari 3 kendaraan di belakangnya. Akibat insiden ini 2 orang mengalami luka ringan akibat terbentur badan kendaraan dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara sejumlah kendaraan yang terlibat dievakuasi ke tepi jalan agar tidak menimbulkan kemacetan. Mana sih putaran balik itu ada putaran balik, jadi ada putaran balik, mobil putih yang itu mau putar balik diajar sama mobil ini, mobil truk. Nah iya, jadi terus ya beruntun, dari belakangnya kan banyak. Nah kejadian pastinya saya nggak tahu. Insiden ini juga menimbulkan arus lalu lintas dari 2 arah sempat mengalami kemacetan panjang. Arus kendaraan baru terurai setelah satu persatu kendaraan dievakuasi. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus mudik ribuan kendaraan pemudik merayap 15 km di jalur B ruas tol Pejagan Pemalang Jumat dini hari. Ya, sejumlah pemudik bahkan turun dari mobil dan memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Inilah antrean kendaraan dari arah Jakarta yang mengular sepanjang 15 km di ruas tol Pejagan Pemalang, Kabupaten Brebes, mulai dari kilometer 245 hingga 260. Antrean terjadi di jalur one way atau lajur B karena banyak kendaraan pemudik yang masuk rest area 260B. Sejumlah pemudik yang kelelahan bahkan terpaksa berhenti di bahu jalan. Para pemudik mengaku antrean mulai terjadi di kilometer 245 tol Kanci, Pejagan hingga kilometer 260 tol Pejagan Pemalang. Jarak tempuh Jakarta Pejagan yang biasa ditempuh 4 dalam waktu 4 jam kini menjadi 7 jam. Sejumlah pemudik mengaku kemacetan di tol Kanci, Pejagan dan Pejagan Pemalang lebih parah dari tahun lalu. Purbalingga. Dari mana? Dari Tangerang. Tadi arusnya bagaimana Pak? Arusnya sih padat merayap ya. Ini merayap mulai dari mana Pak? Tadi dari mana? Subang kalau nggak salah. Subang. Iya. Ini sampai mau masuk Pejagan lumayan ya? Iya. Macet ya Pak? Macet. Dari mana Mas mulai tersendat ini Mas? Mulai tersendat dari kilometer 240-an. 240. Berarti 10 kiloan ada ini ya sampai sana ya. Mas, sama tahun kemarin parah mana Mas? Kurang lebih parah ini Pak. Parah ini? Kan hanya kontraflow. Iya. Semuanya bersama. Masih macet ya? Sampai di Pejagan ini? Pejagan aja sampai sini macet. Lumayan panjang Pak antriannya Pak? Lumayan lah. Ini udah kira-kira 45. Jalan berapa kilo Pak per ini kecepatannya? Kecepatan tadi bisa 10-20 sebelumnya. Kalau yang di sini? Kalau yang di sini ya 10-20 ya? ya 5. Oh 5-10 malah. 3 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas kendaraan pemudik di jalur selatan Nagrek terus alami peningkatan. Bahkan terjadi kemacetan pemirsa lebih dari 3 km dari kawasan Jalan Raya Bypass Cicalengka menuju kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung.
Pemirsa, seperti inilah kemacetan di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat dini hari. 3 hari jelang Lebaran, kemacetan arus lalu lintas di jalur ini mulai terlihat dari kawasan Jalan Raya Bypass Cicalengka menuju kawasan Nagrek atau sepanjang lebih dari 3 km. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi serta bus penumpang. Kemacetan ini disebabkan volume kendaraan terus meningkat serta adanya penyempitan lajur di kawasan Nagrek Cicalengka. Meski terjadi kepadatan, polisi belum memberlakukan kontraflow. Diperkirakan kepadatan arus mudik di jalur selatan Nagrek akan terus meningkat pada H-2 Lebaran. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik dari Jakarta menuju arah Jawa di ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek wilayah Purwakarta, Jawa Barat mulai dipadati oleh pemudik. Iya, kepadatan ini mengular hingga ke Tol Cipali. Meski pihak kepolisian telah menggunakan sistem satu arah atau kontraflow, namun arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju arah Jawa di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 72 terpantau padat. Kepadatan ini mengular hingga ke Tol Cipali wilayah Purwakarta. Banyak warga Jakarta dan sekitarnya yang memilih mudik ke kampung halamannya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Kamis malam. Meski demikian belum terpantau kemacetan di lokasi. Diprediksi puncak arus mudik terjadi pada H-3 dan H-2 Lebaran. Hingga Kamis malam, skema one way lokal kembali diperpanjang hingga kilometer 263 ruas tol Pejagan Pemalang. Ya, sementara volume kendaraan pemirsa dari arah Jakarta yang melewati tol Trans Jawa hingga Kamis malam masih tinggi. Pemirsa, one way lokal diperpanjang hingga 3 tahap. Pertama dimulai dari kilometer 70 ruas tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 188 tol Cipali. Kemudian kembali diperpanjang hingga kilometer 210 tol Palikanci, namun belum bisa mengurai kepadatan. Akhirnya one way lokal di Jawa Barat diperpanjang hingga perbatasan Jawa Tengah sampai kilometer 263 tol Pejagan Pemalang. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut kondisi lalu lintas mulai lancar usai one way lokal tahap ketiga dibuka. Sementara untuk one way nasional rencananya akan dilakukan hari ini sesuai prediksi puncak arus mudik. Flag off atau pelepasan one way nasional akan dilakukan di kilometer 71 gerbang tol Cikampek Utama. Pembersihan jalur menuju Jakarta akan dilakukan pukul 7 pagi. Jadi prediksi arus puncak yang direncanakan besok, hari ini juga cukup tinggi. Dari traffic countingnya cukup tinggi, visi rasionya juga cukup tinggi, sehingga langkah-langkah strategis untuk rekayasa dari kontraflow sampai one way lokal sudah kita lakukan. Berarti untuk one way lokal ini bukan sampai Kali Kangkung? Sampai Kali Kangkung itu normalisasi, jadi sampai Batang, karena one way nasional besok itu dari kilometer 70 sampai kilometer 414 Kali Kangkung. Tapi kalau kita lihat sampai pukul 12 malam ini Pak Agus, bagaimana untuk rencana one way masih seperti rencana awal? Dari pagi, sore hingga malam ini, jadi bangkitan arus cukup tinggi. Apakah nanti malam ini bagian daripada puncak arusnya, nanti akan kita lihat trafiknya ya. Tetapi prediksi untuk arus mudik puncaknya tanggal 28 besok pagi. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait puncak arus mudik yang diprediksi terjadi hari ini, sudah ada rekan Camar Hayenda di gerbang tol Cikatama dan juga rekan Amrina Rida di rest area kilometer 57 tol Cikampek. Ya, kita akan ke rekan Camar terlebih dahulu. Selamat pagi Camar dan Amrina. Camar, apakah arus mudik di gerbang tol Cikatama sudah memasuki puncaknya, Camar?
Ya, baik, selamat pagi Bayu, Yasmin, dan juga pemirsa. Hari ini merupakan puncak arus mudik 2025 sesuai dengan prediksi dari Jasa Marga. Namun kalau kita bisa melihat pada hari ini di pukul 7.30 ini sudah mulai terpantau ramai lancar kembali setelah sebelumnya sempat terjadi penumpukan pada pukul 4 subuh dan juga pada pukul 6. Kami memantau di gerbang tol Cikampek Utama sudah ada 22 gardu tol yang dipersiapkan. Biasanya Bayu, sebelum arus mudik ini hanya dipergunakan 15 gardu tol saja. Namun ada penambahan 5, kemudian ditambah lagi menjadi 2, sehingga total saat ini terdapat 22 gardu tol yang dipersiapkan untuk bisa mengakomodir masyarakat yang akan mudik dan agar tidak terjadi ketersendatan. Selain itu, terdapat 8 lajur yang saat ini diaktifkan, kemudian juga mengenai sistem rekayasa lalu lintas atau one way. Kalau kemarin ini masih parsial dan masih bersifat lokal, namun saat ini sudah dilakukan secara nasional. Adapun sistem one way ini yang tadinya pada pukul 12 malam sampai dengan pukul 5 pagi tadi, ini dilakukan sistem one way dengan 1 lajur saja, namun saat ini sudah ditambah menjadi 2 lajur. Kami masih melihat ini masih terpantau lengang, belum terlalu terjadi kepadatan karena masyarakat beberapa di antaranya memilih untuk pergi mudik di malam dan menjelang subuh, sehingga ini sudah terpantau kondusif kembali. Tapi yang perlu diperhatikan adalah lonjakan yang akan terjadi dari siang menuju ke sore hari, mengingat hari ini adalah hari terakhir dari penerapan mudik ataupun juga diskon tarif tol sebesar 20% yang berlaku dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Maret. Jadi memang hari ini merupakan puncaknya dan juga hari terakhir diskon tersebut berlaku. Pastikan saldo e-tol Anda tercukupi dan menggunakan kartu e-tol yang sama saat Anda tap in dan juga tap out, sehingga bisa masuk ke dalam sistem dan Anda akan mendapatkan diskon 20%. Berkaitan dengan rest area di kilometer 57, ini memang menjadi salah satu rest area utama yang mampu menampung lebih dari 900 kendaraan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan menuju ke rekan Amrina Rida di sana. Silakan Amrina. Camar, sebenarnya kalau untuk situasi arus lalu lintas di kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek di depan rest area tempat kami melaporkan saat ini sebenarnya sekarang sudah lumayan kondusif dan juga cukup ramai sebenarnya, namun kendaraan bisa melaju dan memang sudah mulai padat. Tapi informasi yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah bahwa untuk jalanan ini sebelum KM 57, tadi kami melihat di KM 55 ini sudah diberlakukan adanya kontraflow 2 lajur. Jadi dari KM 55 ke KM 70 saat ini situasinya adalah sudah diberlakukan jalur kontraflow 2 lajur. Artinya untuk lajur dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Barat dan juga Palimanan dan juga tol Trans Jawa yang mana sebelumnya hanya terdapat 4 lajur yang disediakan bagi kendaraan, sekarang bertambah menjadi 6 lajur. Tentunya untuk penambahan lajur dari kontraflow ini dipertimbangkan ataupun didasarkan dari adanya penambahan ataupun juga peningkatan volume kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Yang mana kalau berdasarkan barometer ataupun juga angka yang dipasang ataupun juga menjadi level ini adalah bahwa untuk angka yang dibuat untuk membuat kontraflow menjadi lajur adalah berarti kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek sudah lebih di angka 6.400 kendaraan per jamnya sekarang. Tadi sebenarnya pada pukul 6 hanya 1 lajur, namun sekarang pada pukul 8 sudah 2 lajur. Dan juga Camat dan juga pemirsa, kenaikan volume kendaraan ini juga berpengaruh pada meningkatnya volume kendaraan yang masuk ke rest area kilometer 57. Karena
sekarang kondisinya untuk di rest area kilometer 57 adalah tadi sempat diberlakukan sistem buka tutup dikarenakan untuk kantung-kantung parkir sudah tertutup dan juga sudah tidak tersedia lagi kantung parkir yang bisa mengakomodir kendaraan yang akan singgah ataupun juga beristirahat. Cukup dilakukan lumayan lama, sekitar 30 menit. Namun sekarang sepertinya untuk kantung-kantung parkir sudah mulai terpenuhi ataupun juga sudah mulai ada yang kosong, mengingat juga sekarang sudah diberlakukan pembatasan bagi kendaraan ataupun juga bagi pemudik yang akan singgah, dilakukan pembatasan hanya sekitar 30 menit saja. Artinya memang untuk pengemudi ataupun juga pemudik yang akan singgah begitu dibatasi hanya 30 menit saja. Usai 30 menit dianjurkan untuk melanjutkan perjalanan agar kantung-kantung parkir tersebut ini bisa diisi oleh kendaraan-kendaraan yang lain. Informasi yang kami dapatkan adalah bahwa memang selain adanya pembatasan dari waktu singgah yang hanya 30 menit itu saja, nanti untuk sistem buka tutup di rest area kilometer 57 Bayu, Yasmin dan juga Camar ini akan diberlakukan secara situasional. Karena kalau kita melihat bagaimana sekarang kontraflow juga ditambah menjadi 2 lajur, artinya kenaikan volume kendaraan sudah meningkat. Ini berpengaruh pada bagaimana banyak pengemudi ataupun juga pemudik yang ingin untuk beristirahat di rest area kilometer 57 sebelum mereka melanjutkan perjalanan yang memang cukup jauh begitu, apalagi kalau mereka ingin ke tol Kali Kangkung menempuh 400 km ataupun juga ke area Jawa Barat, sehingga banyak dari pemudik yang pada hari ini sebenarnya ya kalau kita tahu mulai libur begitu, mereka istirahat terlebih dahulu di rest area kilometer 57 untuk sebelum akhirnya nanti melanjutkan perjalanan. Informasi yang kami dapatkan memang untuk puncak arus mudik tentunya kita semua tahu diprediksi bahwa terjadi pada hari ini, dan memang sebenarnya untuk peningkatan volume kendaraan sebenarnya ternyata baru terlihat hari ini. Kemarin yang aslinya direncanakan ada kontraflow ternyata tidak jadi dilakukan dan baru dilakukan pada pukul 11 malam ini. Lalu juga untuk puncak arus mudik di jalan tol Jakarta Cikampek ini diprediksi nanti per 24 jam nanti ada lebih dari 100.000 kendaraan yang akan melintas, dan secara total secara akumulatif akan ada lebih dari 769.000 kendaraan yang keluar dari jalan tol Cikampek dan juga tentunya melintas di area jalan tol Cikampek KM 57 ini hingga nanti pada tanggal 30 Maret ataupun juga pada proses arus mudik ini. Kita nantikan bersama Camar, Yasmin dan juga Bayu, apakah nanti ada penambahan lajur kontraflow menjadi 3 lajur ataupun juga nanti di area rest area apakah nanti juga akan dilakukan lagi sistem buka tutup. Tapi yang pasti kalau untuk sekarang ya perlu perhatikan bagi pemirsa yang akan mudik adalah bahwa untuk di rest area kilometer 57 ini sekarang situasinya memang cukup padat dan juga cukup penuh, bahkan juga antriannya di jam-jam tertentu ini mengular hingga lebih dari 1 km. Mungkin ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan bagi pemirsa untuk memperhatikan waktu, apakah nanti apabila harus menunggu 15 menit ataupun 30 menit untuk masuk ini memakan waktu atau tidak. Dan bagi pemirsa juga yang mungkin masih mungkin untuk bisa melaju ataupun juga tidak mampir, ini bisa juga melanjutkan perjalanan dan juga istirahat di rest area berikutnya. Demikian untuk situasi di rest area kilometer 57. Ya baik, terima kasih banyak rekan Amrin Harida melaporkan langsung dari rest area kilometer 57 tol Cikampek, dan sebelumnya ada rekan Camar Hayana yang melaporkan dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, terjebak kemacetan di Pelabuhan Gilimanuk hingga 8 jam. Seorang balita menangis kelelahan. Ya, balita dan orang tuanya kemudian dibawa ke pos pelayanan terpadu untuk mendapat bantuan kesehatan. Dengan menggunakan mobil ambulans, tim Dokes Polres Jembrana mengevakuasi bayi berusia 5 hari bersama orang tuanya dari buffer zone Terminal Kargo Gilimanuk ke pos terpadu ASDP Gilimanuk. Menggunakan mobil travel, balita tersebut dan orang tuanya berada di Pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang menuju Jember. Namun diduga kelelahan akibat terjebak macet hingga 8 jam. Balita tersebut menangis. Orang tua balita memutuskan meminta pertolongan ke tim kesehatan yang ada di Terminal Kargo. Tadi kami mendapat laporan dari masyarakat di mana ada orang tua, baik ayah dan ibu, datang ke pos pelayanan yang ada di Kargo Gilimanuk. Mereka menyampaikan bahwa sedang membawa bayi berusia 5 hari. Terlihat bahwa fisik si ibu ini cukup kelelahan.
sehingga oleh petugas kami yaitu dokes yang ada di pos pelayanan langsung diberikan pertolongan. Serta kepada bayi langsung dilakukan juga hal yang sama oleh bidan yang ada di puskesmas. Alhamdulillah tadi langsung kita kawal yang bersangkutan untuk beristirahat dulu, kemudian beristirahat lagi di pos terpadu sampai menunggu travelnya sampai di pos dermaga. Bagi pemudik yang memerlukan pelayanan kesehatan, bisa menghubungi pos pelayanan kesehatan yang ada di Terminal Kargo dan di dalam Pelabuhan Gili Manuk. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, antisipasi tindak kriminalitas di perjalanan, polisi mengawal ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan, Lampung. Ya, pengawalan dilakukan agar pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan petugas guna memberikan rasa aman kepada para pemudik yang tiba di Sumatera. Ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan dikawal anggota Satlantas Polres Lampung Selatan. Ini dilakukan guna menjaga keselamatan dan keamanan pemudik, khususnya yang melakukan perjalanan pada malam hari. Untuk memperlancar proses pengawalan, polisi akan berkoordinasi dengan petugas KSOP Bakahuni terkait kapal yang sandar di dermaga Wika Beton yang dikhususkan untuk kendaraan roda 2. Pengawalan ini ditujukan untuk demi terciptanya keamanan yang tercipta pada para pemudik, sehingga kita harapkan ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti begal dan lain sebagainya, sehingga kita akan kawal sampai dengan perbatasan Bandar Lampung, kita kawal secara estafet. Pemudik mengaku bisa mudik dengan tenang karena dikawal polisi dan tiba dengan selamat di kampung halaman. Seharusnya ya seperti ini kan, polisi mengayomi dan melindungi masyarakat. Pengawalan pemudik ini dimulai dari Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan secara estafet. Tidak hanya di Pelabuhan PT Wika Beton saja, pemudik yang tiba di Pelabuhan Bakahuni juga mendapatkan pengawalan hingga perbatasan kota Bandar Lampung. Berdasarkan data ASDP, hingga H-4 Idul Fitri, sebanyak 10.410 sepeda motor yang sudah tiba di Pulau Sumatera. Angka ini akan terus bertambah, mengingat puncak arus mudik akan terjadi pada 27 dan 28 Maret nanti. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sido Today. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, kita akan beralih ke informasi berikutnya, di mana TNI Angkatan Laut kembali menggelar mudik gratis tahun 2025 dengan kapal perang KRI Banjarmasin 952 di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, selain jalur laut, TNI AL juga menyiapkan 100 armada bus untuk para pemudik pulang ke kampung halamannya. Acara pelepasan mudik gratis 2025 TNI Angkatan Laut digelar di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis pagi. Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Banjarmasin 592 mengangkut sebanyak 1.642 pemudik tujuan Semarang dan Surabaya, beserta 394 sepeda motor yang dapat dibawa ke kampung halaman para pemudik. Nantinya KRI Banjarmasin 592 akan mengangkut kembali para pemudik di masa arus balik mudik 2025. Ya, naik kapal perang ini lebih enak, luas, jadi harus disiplin. Ikutin programnya Angkatan Laut. Tadi dapat voucher itu apa Pak? Voucher apa Pak? Kita dapat voucher untuk makan, ngambil makanan untuk buka, untuk sahur nanti. Oke. Oh, dapat makan buat buka sama sahur juga ya? Alhamdulillah mereka bisa mudik secara gratis, dan untuk yang dengan KRI mereka bisa membawa motor
ke kampung halaman. Ada jumlah motornya adalah sekitar 394 ya. Mungkin dengan kru juga membawa motor hampir 400 motor jadinya. Dan ini semua gratis. Selain dengan kapal perang, dalam program mudik gratis ini TNI Angkatan Laut juga menyiapkan 100 armada bus di seluruh markas Komando Angkatan Laut yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri beserta anaknya mudik dengan bajai demi bisa berlebaran di kampung halaman. Iya, Pak tersebut mengaku mudik menggunakan bajai untuk menghemat biaya pulang kampung. Sepasang suami istri Suhadi dan Juroh, warga asal Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mudik menggunakan bajai. Mereka berangkat dari Kemayoran, Jakarta pada Rabu malam dan sampai di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Menempuh perjalanan hingga ratusan kilometer, Suhadi sebagai pengemudi bajai menyebut sudah 3 kali beristirahat demi menjaga kondisi fisik. Selain itu, Pak Sutri ini mudik dengan bajai demi menghemat biaya. Ya, karena lebih biayanya ekonomis lah, kalau pakai tram lokal mahal. Tadinya nyampe 350. Kali 2 udah berapa? 700 pulang pergi. Kalau kita kan paling ya modal 200.000 buat bensin udah nyampe. Ya ada lebih lah, bedanya jauh. Selain menjaga kondisi fisik, Suhadi yang mengendarai bajai juga sekaligus memastikan komponen kendaraan agar nyaman dikendarainya. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung ini sudah mulai dipadati pemudik. Pemirsa, pada Kamis malam situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai cenderung padat. Untuk volume kendaraan sendiri sudah mengalami peningkatan sehingga telah diberlakukan rekayasa arus lalu lintas berupa one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju Semarang. Sementara jalan dari arah Semarang menuju Jakarta ditutup. Hingga Kamis malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, sudah 30.000 kendaraan yang tercatat melalui gerbang tol Kalikangkung. Untuk puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Jumat 28 Maret 2025 atau hari ini. Ya pemirsa, jika tadi kita sudah melihat update seperti apa kondisi di Cikatama dan juga di rest area kilometer 57. Nah, bagaimana dengan arus mudik di Gentong dan juga di Merak pemirsa? Sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di Lingkar Gentong Tasikmalaya dan juga rekan Syahreza Zanski di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Yang pertama kami akan ke rekan Hamzah Hasibuan terlebih dahulu. Hamzah, bagaimana situasi arus mudik di Lingkar Gentong pagi ini? Saat ini arus mudik ataupun arus lalu lintas di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terlihat sudah ramai lancar. Sejak pagi tadi kami memantau bahwa pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4 yang akan mudik ke arah beberapa daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ini sudah meramaikan daerah jalan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Meskipun demikian, Bayu, Yasmin dan juga pemirsa, pihak kepolisian ini masih belum menerapkan adanya rekayasa lalu lintas karena volume kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong ini terbilang masih normal dan masih juga belum ada kepadatan ataupun ketersendatan. Yasmin, Bayu dan juga pemirsa, bahwa saat ini kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas di Gentong, Jawa Barat ini cukup ramai dibandingkan dengan 3 hari lalu, di mana kami memantau bahwa hari ini memang merupakan prediksi puncak dari arus mudik yang terjadi di jalur selatan menuju ke beberapa daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Adapun demikian, para pemudik ini nampaknya lebih memilih untuk berangkat di malam hari hingga pagi hari. Hal ini dikarenakan memang mungkin cuaca saat ini sedang cerah dan juga suhu
di daerah Jalan Raya Lingkar Gentong ini khususnya ini cukup nyaman, apalagi untuk para pengendara roda 2 yang akan melaksanakan mudik, karena di sini kami memantau bahwa suhu di sekitaran 20 hingga 22 derajat sehingga nyaman untuk berkendara di momen malam maupun pagi hari. Selain itu, pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota ini juga memberikan himbauan kepada para pemudik yang akan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat untuk selalu mempersiapkan fisik dan juga fokus, serta selalu memeriksa kondisi kendaraan agar selalu prima, karena medan yang cukup ekstrim di Jalan Raya Lingkar Gentong ini seperti tanjakan dan turunan yang cukup curam serta kelokan yang cukup tajam. Ini membuat para pemudik harus memiliki fokus yang cukup tinggi untuk melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Kemudian Bayu, Yasmin dan juga pemirsa, untuk mengetahui arus lalu lintas di Pelabuhan Merak sudah ada rekan kami Syahreza Zanski. Silakan Reza dengan laporan Anda. Ya baik, Hamzah dan juga pemirsa, selamat pagi. Hari ini Pelabuhan Merak di kawasan Cilegon, Banten terpantau mulai padat, dan memang padatan sudah terlihat sejak 3 pagi tadi, dan ini adalah hari puncaknya terjadi arus mudik pada kali ini di Pelabuhan Merak. Seperti inilah situasinya, Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Di setiap area parkir ini memang biasanya kerap kali sepi ataupun kosong begitu ya. Namun hingga saat ini tidak menyisakan satu ruang apapun bagi para kendaraan untuk menepi tentunya di area parkir, dan ini menunjukkan bahwasanya sesuai dengan prediksi awal, yakni melonjak pada hari ini. Dan data yang kami terima hingga saat ini, Bayu, Yasmin, per Kamis 27 Maret 2025 ada sekitar 124.000 orang yang sudah melakukan penyeberangan. Sementara untuk kendaraannya yang sudah menyeberang yakni 27.000 kendaraan, di mana pada periode tersebut ada sekitar 50 kapal feri yang dioperasikan di Pelabuhan Eksekutif Merak, dan ini diprediksi akan terus melonjak seiring dengan 3 hari menjelang perayaan Idul Fitri 2025. Dan untuk diketahui juga, Bayu, Yasmin, ini ada beberapa tindakan dan juga kebijakan yang dilakukan oleh pihak ASDP bersama pemerintah, seperti menyediakan buffer zone, menambah unit kapal, dan juga memberi diskon tarif tol. Nah, terkait dengan buffer zone ini nanti sejatinya akan berlaku ditempatkan di Pelabuhan Eksekutif Merak ataupun di luar area Eksekutif Merak ataupun di tol yang mengarah ke Pelabuhan Merak, sehingga ini diharapkan tidak mengurai tingkat kepadatan para pemudik yang ingin berangkat dari Pelabuhan Merak tentunya. Dan perlu diketahui juga, Bayu, Yasmin, bahwasanya dari pihak kepolisian juga memastikan mitigasi selalu siap untuk mengantisipasi kepadatan. Namun terlepas dari itu, dari pihak ASDP sendiri menghimbau bagi masyarakat untuk 1 jam atau 2 jam tiba lebih awal agar tidak mengganggu arus mudik di Pelabuhan Merak. Sementara itu, Bayu, Yasmin, kembali ke Anda. Baik, sepertinya sudah mulai meningkat hari ini. Terima kasih banyak rekan Syahreza Zanski yang melaporkan dari Merak, dan sebelumnya ada rekan Hamzah Hasibuan yang melaporkan dari Lingkar Gentong. Teman-teman, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Ya, pemirsa, tergiur iming-iming tukar uang baru tanpa biaya tambahan, puluhan orang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur justru tertipu ratusan juta rupiah. Wah, ini wajib untuk waspada ya, pemirsa. Di mana sementara Pak Sutri di Sidoarjo, Jawa Timur ini juga ditangkap polisi karena membelanjakan uang palsu. Pak Sutri, warga Bangil, Pasuruan, Jawa Timur ini tertangkap tangan saat membelanjakan uang palsu di sebuah toko. Karyawan toko yang curiga dengan uang 100 ribuan yang diberikan oleh Pak Sutri ini melapor ke polisi. Polisi juga menangkap 2 pelaku diduga penjual uang palsu ke Pak Sutri tersebut. Sementara itu, terbujuk iming-iming pecahan uang baru, puluhan warga Jombang, Jawa Timur justru tertipu ratusan juta rupiah. Pelaku meminta korban menyetorkan sejumlah uang untuk ditukar. Setelah uang disetor, pelaku justru kabur. Totalnya transfernya itu 10,5 juta, 10 juta, 6,5 juta, terakhir cash 5.500.000. Terus hasilnya? Tidak ada, dia menghilang.
Para korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku dan uang yang mereka setorkan bisa kembali. Dari Pasuruan dan Jombang, Jawa Timur, kontributor iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kasus pembunuhan yang melibatkan oknum anggota TNI kembali terjadi. Anggota TNI Angkatan Laut kelas 1J diamankan Denpom TNI AL karena kasus pembunuhan seorang jurnalis media online bernama Juwita di Banjarbaru. Denpom Lanal Balikpapan mengamankan seorang pelaku berinisial C dalam kasus pembunuhan jurnalis wanita yang merupakan seorang anggota TNI Angkatan Laut berpangkat klasik 1 yang sudah berdinas selama 4 tahun dan baru 1 bulan bertugas di Lanal Balikpapan. Saat ini penyidik masih mendalami kasus pembunuhan karena kematian korban berada di luar wilayah hukum Lanal Balikpapan. Penyelidikan terus dilakukan secara intensif, memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini benar terjadi pembunuhan ya, yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J, ya, pangkat klasik 1. Pangkat klasik 1 terhadap korban saudari Juwita. Sebagai bentuk tanggung jawab, institusi TNI Angkatan Laut turut menyampaikan bela-sungkawa kepada keluarga korban. Memastikan tidak ada upaya menutupi kasus dan memastikan jika terbukti bersalah, tersangka akan menerima sanksi serta hukum yang setimpal sesuai hukum yang berlaku. Hingga saat ini penyelidikan terus dilakukan oleh pihak berwenang dan perkembangan terbaru akan segera disampaikan kepada publik. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Duka mendalam menyelimuti dunia jurnalis di Kalimantan Selatan. Korban merupakan jurnalis media online bernama Juwita yang bertugas di wilayah kota Banjarbaru ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Tubuh korban ditemukan tergeletak di jalan kawasan Gunung Kupang, Cempaka, kota Banjarbaru, namun tidak ditemukan luka. Ironisnya barang pribadi korban seperti tas dan telepon genggam tidak ditemukan, namun motor korban berada di lokasi kejadian. Kejanggalan kematian wartawati ini masih diselidiki pihak kepolisian dan pihaknya akan bekerja dengan maksimal untuk mengusut tuntas kasus ini. Untuk saksi-saksi sudah, kita ada periksa 4 saksi. Ada berapa banyak Pak? 4 saksi yang TKP. Ya, nanti kita kembangkan lagi. Ada bukti-bukti lain, petunjuk-petunjuk lain, nanti kita akan sampaikan. Berdasarkan pernyataan sikap itu, Aji tentu saja menuntut kepolisian untuk bekerja semaksimal mungkin dan bekerja profesional dan membuka kasus ini seterang benerangnya. Jangan sampai ada sedikit pun yang ditutup-tutup. Jurnalis di Kalimantan Selatan akan berkolaborasi dalam mengungkap fakta sebagai nilai sosial. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapus Pen TNI terus melakukan penyelidikan terkait peristiwa pembunuhan wartawati asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, pelaku yang merupakan oknum TNI AL berpangkat kelas 1 berinisial J diketahui, maksud kami kelasi, pemirsa, berpangkat kelasi, ini berinisial J diketahui merupakan pacar korban. Dari penyelidikan awal diketahui terduga pembunuh wartawati yakni oknum anggota TNI AL berpangkat kelasi berinisial J dan merupakan kekasih korban. Namun demikian pihak TNI AL masih menunggu hasil penyidikan yang saat ini masih dilakukan kepolisian. Kapus Pen TNI pun berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Masalah di Banjar ini, informasi terakhir yang kami dapat bahwa saat ini sedang diadakan penyelidikan dan penyidikan. Apakah betul kelasi J itu adalah pelakunya? Karena ini sifatnya baru informasi dari pihak keluarga. Karena ternyata si kelasi J ini adalah pacar dari korban. Nah gitu ya. Nanti kita lihat apakah betul. Karena informasi yang kita dapat juga bahwa kelasi J ini sejak tanggal 17 Maret sampai hari ini dia ada di satuannya di Balikpapan. Nah gitu. Nanti kita lihat. Makanya kita tunggu saja. Jadi
mohon bersabar, jangan artinya kita bertumpu pada opini, artinya bahwa si A yang bersalah, kan belum tentu, kasihan dia kalau nggak bersalah nanti, kan itu. Jadi kita tunggu saja bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian, itu nanti dibantu oleh dari Pom AL untuk mengecek kebenaran apakah betul si J ini adalah yang pelaku pembunuhan itu, gitu ya. Sebelumnya, seorang oknum anggota TNI AL di Balikpapan diduga terlibat kasus pembunuhan seorang jurnalis media online Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terduga pelaku pun telah diamankan oleh Polisi Militer Angkatan Laut Lanal Balikpapan dan tengah menjalani proses hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tipikor menggelar sidang lanjutan kasus suap Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya, tim Jaksa Penuntut Umum KPK menegaskan kasus yang menjerat Hasto murni perkara suap dan tidak ada unsur politik. Sidang lanjutan dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menjawab eksepsi yang disampaikan tim kuasa hukum Hasto. JPU menegaskan kasus yang menjerat Hasto murni perkara suap dan tidak ada unsur politik. Sementara itu, kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, meyakini bahwa tidak ada kerugian negara yang disebabkan oleh kliennya. Magdir berharap jaksa penuntut umum untuk bersikap jujur dalam kasus ini. Dari tanggapan jaksa penuntut umum tadi, cukup banyak hal-hal yang tidak logis. Misalnya bagaimana mereka mempersamakan dengan satu perumpamaan tadi. Ada dua orang pencuri di dalam satu tempat yang berbeda. Persoalan buat kita adalah apakah pencuri itu didakwa bersama-sama atau tidak. Nah, sementara dalam perkaranya Mas Hasto ini mereka didakwa bersama-sama. Kalau faktanya berbeda ketika orang didakwa bersama-sama, maka seharusnya tidak bisa itu dilakukan dakwaan seperti itu. Senada dengan Magdir, Hasto pun berharap adanya keadilan demi menegakkan supremasi hukum agar keadilan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Dan dari berbagai jawaban tadi, banyak aspek-aspek yang tidak bisa dijawab oleh jaksa penuntut umum. Misalnya hal-hal yang terkait bahwa ketentuan obstruction of justice itu dikaitkan dengan aspek penyidikan, sementara proses yang terjadi itu adalah pada tahap penyelidikan. Sebelumnya, KPK mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut-sebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak 2020 lalu. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara. Pemirsa, penyerahan zakat di Istana Negara juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Penyerahan dilakukan di meja Basnas yang telah disediakan. Prabowo pun mengajak masyarakat untuk berzakat. Menurut Prabowo, masih banyak masyarakat yang mengalami masa sulit. Selain itu, Prabowo mengatakan zakat dapat mengurangi ketimpangan sosial. Tentunya masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, berjuang untuk keberlangsungan hidupnya, mengatasi keadaan yang kurang baik. Marilah kita berdoa buat mereka, marilah kita ulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak dan bersedekah. Dengan berzakat kita akan memperdalam rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Dengan berzakat kita dapat berbagi dengan sesama. Kita dapat menolong kaum duafa, meringankan beban hidup mereka dan juga menghindarkan hidup dari sifat fikir. Berzakat adalah cerminan dari sikap gotong royong
dan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial. Zakat adalah manifestasi dari keadilan sosial. Pemirsa, sidang isbat penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah akan digelar pemerintah pada 29 Maret mendatang atau esok hari. Ya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Idul Fitri berpotensi sama dengan Muhammadiyah, yakni jatuh pada Senin 31 Maret. Ya, kita semuanya sudah standar ya. Semuanya sudah siap ya. Insya Allah nanti tanggal 29 sore itu kita akan melakukan sidang isbat dan seluruh baik NU maupun Kementerian Agama sudah menebarkan para peruyahnya di titik-titik tertentu di seluruh Indonesia. Jadi kita tinggal mengumpulkan nanti data-data dari mereka. Ada berapa titik Pak di Indonesia? Waduh, ratusan keseluruhannya. Ini demi untuk memvalidkan temuan-temuan kita. Kalau memang nggak ada satupun yang menemukan bulan pada saat itu, maka kita istiqmal, dijadikan 30 hari puasa kita. Tapi kalau ada yang menemukan satu saja titik di antara semua titik lalu disumpah oleh hakim agama, maka itu ya kurang puasa kita 1 hari dari 30 menjadi 29. Tapi kalau melihat kemungkinannya, semua titik itu masih berada pada posisi ghairu imkan ru'yah, masih minus 3 derajat ya. Dengan demikian, biasanya kalau seperti itu, kalaupun ada yang mengaku melihat bulan, itu tidak diakui karena mustahil kita bisa melihat bulan minus 3 itu. Nah, artinya apa? Mudah-mudahan kita kompak lagi. Hari pertama puasa kita kompak, kemudian 1 Syawal kita kompak lagi puasa. Itu yang kita harapkan kan. Jalan arteri Kalimalang, Jakarta Timur dipadati pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, gelombang arus mudik mulai terjadi sejak malam kemarin. Ya, Jalan Arteri Kalimalang, Jakarta Timur dipadati pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Gelombang arus mudik pengguna kendaraan roda 2 memadati Jalan Arteri Kalimalang, Jakarta Timur sejak Jumat dini hari. Para pemudik dengan sepeda motor memilih berangkat dini hari untuk menghindari kemacetan dan cuaca panas di siang hari. Meski perjalanan dini hari relatif lebih lancar, resiko mengantuk dan kelelahan fisik menjadi tantangan. Karena jam segini itu udah mulai sepi dibanding siang. Iya, tuh jam segini. Kendalanya gak enak aja sih di motor. Tak sedikit pemudik bersepeda motor membawa muatan berlebih, bahkan ada yang membawa anak kecil dalam perjalanannya. Petugas mengimbau para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 untuk tidak membawa muatan berlebih serta beristirahat di posko yang telah disediakan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Zulkarnain melaporkan. Pemirsa, memasuki puncak arus mudik lebaran, kemacetan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 56 dan ruas tol Layang MBZ. Ya, ribuan kendaraan dari arah Jakarta tersendat di beberapa titik. Kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 terjadi sejak Kamis pagi. Terdapat antrean panjang ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikatama. Kemacetan juga disebabkan tingginya volume kendaraan yang datang dari arah tol MBZ sehingga terjadi penumpukan kendaraan di pertemuan antara tol MBZ dan tol Japek. Meski volume kendaraan meningkat signifikan, belum ada penerapan rekayasa lalu lintas melalui sistem ganjil genap dan kontraflow. Diprediksi peningkatan volume kendaraan pemudik di tol Jakarta Cikampek dan tol Layang MBZ akan terus bertambah hingga Kamis malam. Mengantisipasi kemacetan di ruas tol Trans Jawa, Polda Jawa Tengah dan pengelola jalan tol memberlakukan skema one way lokal. Ya, one way lokal diberlakukan hingga gerbang tol Kalikangkung, ruas tol Semarang Batang.
Pemirsa, skema one way diperpanjang hingga gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 ruas tol Semarang-Batang karena volume kendaraan dari arah Jakarta melalui tol Trans Jawa melonjak tinggi. Jumlah kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama mencapai 4.000 kendaraan per jamnya. Sementara skema one way nasional akan diberlakukan mulai pagi ini sesuai dengan kondisi kepadatan kendaraan. Skema one way nasional diberlakukan 3 tahap, dimulai dari kilometer 70 ruas tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 188 tol Cipali. Tahap kedua diperpanjang hingga kilometer 210 tol Palikanci dan tahap ketiga one way diperpanjang hingga perbatasan Jawa Tengah kilometer 263 tol Pejagaan Pemalang. Flag off atau pelepasan one way nasional diberlakukan di kilometer 71 gerbang tol Cikampek Utama. Di wilayah Polda Jawa Tengah, kami akan melaksanakan one way lokal ya. Sekali lagi melaksanakan one way lokal dari nanti wilayah Brebes sampai dengan ke wilayah Kali Kangkung. Ini kami lakukan karena menyikapi daripada 3 hal. Yang pertama, indikator yang ada di Cikatama. Ini kami perhatikan selama 3 jam, 4 jam berturut-turut itu ada di angka 4.000. Yang kedua, kami memperhatikan juga arteri yang ada di wilayah Pejagan. Dan yang ketiga, kami juga memperhatikan kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di wilayah kami. Sehingga dengan 3 indikator tersebut, kami bersama dengan teman-teman Jasa Marga bersepakat untuk mencoba menormalisasi bangkitan arus dari wilayah barat yang menuju ke timur dengan melakukan one way lokal. Kami akan mengajak Anda kembali pemirsa untuk memperbarui informasi terkait situasi arus mudik yang menurut prediksi hari ini merupakan puncak arus mudik. Dan sudah ada rekan Dilami Aulia di Stasiun Senen, lalu ada Handri di rest area kilometer 207A Tol Palikanci dan juga rekan Jen Cahyani di gerbang Tol Kali Kangkung. Ya, kita ke rekan Dilami terlebih dahulu. Selamat pagi Dilami, apakah pemudik sudah memadati Stasiun Pasar Senen saat ini? Selamat pagi Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Pantauan kami di selasar keberangkatan Stasiun Pasar Senen ini sudah mulai banyak masyarakat ataupun pemudik yang akan melakukan keberangkatan menggunakan kereta api jarak jauh. Dan yang terdekat untuk jadwalnya sendiri ini ada keberangkatan ke Purwokerto dengan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan dengan keberangkatan ke Surabaya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sehingga kalau kita lihat memang di belakang saya ini sudah banyak masyarakat yang mengantri untuk masuk ke kereta api jarak jauhnya untuk melaksanakan begitu ya, ataupun kembali ke kampung halaman untuk melakukan mudik dan juga bertemu dengan sanak keluarga di kampung halaman pada periode Idul Fitri 2025 ini. Yasmin dan Bayu dan juga pemirsa, kalau kami pantau hari ini ada sekitar 27.000 masyarakat yang berangkat dari keberangkatan Stasiun Pasar Senen. Untuk tingkat okupasinya ini mencapai 102%. Ini artinya memang antusiasme dari masyarakat terutama untuk berpergian ke luar kota Jakarta begitu ya, ini sangatlah besar menggunakan kereta api dengan keberangkatan dari Stasiun Senen. Kemudian juga Yasmin dan Bayu, kalau kita melihat ini dari data yang kami dapatkan ada kiranya sampai hari ini 722.000 tiket terjual dari 1 juta tiket yang disediakan untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Dan nantinya begitu ya 722 tiket ini akan terus bertambah mengingat untuk arus mudik ini akan masih terus berlangsung hingga April. Kemudian untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah ada rekan saya Henry di Palimanan. Henry, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Dilami. Sebelumnya kalau kami pantau di kilometer 207, tepatnya di tol
Palimanan Kanci, kami lihat ini belum adanya kepadatan kendaraan yang terjadi di pagi hari ini. Meskipun prediksi dari pihak Jasa Marga menyampaikan puncak arus mudik ini ditetapkan ataupun disampaikan pada tanggal 28 hari ini sampai dengan tanggal 30 Maret 2025. Yang kemudian di tempat kami melaporkan saat ini di kilometer ataupun rest area kilometer 207A terpantau para pemudik yang hendak melakukan istirahat. Ini belum adanya kepadatan ataupun antrian kendaraan untuk masuk ke rest area melakukan istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan dari kawasan Jakarta untuk menuju ke kawasan Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Juru kamera saya, Andri Setiawan, akan menunjukkan kepada Anda bagaimana visual terbaru situasi arus lalu lintas di ruas jalan tol Palimanan Kanci. Ini kami pantau. Untuk saat ini masih diterapkan sistem rekayasa lalu lintas one way oleh pihak kepolisian, yang dimana informasi yang kami dapatkan ini diperpanjang dari yang awalnya ini dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 210, namun diperpanjang sampai dengan kilometer 414. Nah, kami pantau juga sampai saat ini kendaraan yang didominasi untuk melintas dari arah Jakarta untuk menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur, ini para pemudik yang meninggalkan kawasan Jakarta belum begitu ramai. Namun ini volume kendaraan memang cukup meningkat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian juga kami lihat kepadatan kendaraan yang terjadi di sini juga belum terlihat, meskipun kemarin sore sempat terjadi kepadatan yang cukup parah sehingga para pengendara pun sampai ada yang berhenti di ruas-ruas jalan tol. Nah, ini menjadi satu perhatian Yasmin dan juga Bayu dan juga pemirsa. Tentu yang menjadi satu perhatian untuk para pemudik agar tidak berhenti di ruas-ruas jalan tol karena mengingat potensi terjadinya kecelakaan itu cukup tinggi. Kemudian juga kalau kami pantau untuk cuaca yang terjadi di pagi hari ini bisa dikatakan cerah dan juga berawan. Meskipun situasi cuaca ini kondisional yang mengingat di kemarin juga sempat terjadi hujan, tentunya menjadi satu perhatian juga untuk masyarakat ataupun pemudik tetap berhati-hati dalam melangsungkan perjalanan mudik. Kemudian juga selain hanya itu, informasi terkait dengan kapasitas untuk rest area kilometer 207A ini, informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga tercatat mencapai 700 sampai dengan 800 kapasitas kendaraan, yang mana setiap kendaraan hanya bisa berhenti ataupun melakukan istirahat selama 30 menit saja, yang kemudian nantinya akan dilakukan peringatan oleh pihak Jasa Marga yang dibantu dengan pihak kepolisian Cirebon Kota untuk bisa melanjutkan perjalanan dan berganti oleh dengan pemudik lain, yang dimana juga nantinya jika terjadi antrian dan kepadatan kendaraan yang terjadi di pintu masuk rest area kilometer 207A, maka pihak kepolisian pun akan menutup jalur masuk sementara hingga nantinya pengurangan ataupun para pengendara yang sudah melakukan istirahat bisa kembali masuk kembali. Nah, selanjutnya selain hanya itu, kami akan terus pantau bagaimana situasi lalu lintas yang terjadi di pagi hari ini sampai dengan sore hari nanti. Apakah terjadi kepadatan yang cukup meningkat ataupun volume kendaraan juga cukup meningkat, dan untuk saat ini memang belum terjadi kepadatan kendaraan. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas yang terjadi di gerbang tol Kalikangkung, kita sudah bersama dengan rekan Jen Cahyani. Silakan Jen dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Henry yang melaporkan langsung dari tol Palikanci. Dan kalau situasi saat ini di gerbang tol Kalikangkung sendiri cukup terdapat antrian kendaraan yang ingin keluar dari gerbang tol Kalikangkung menuju tol Trans Jawa. Saya akan tunjukkan dengan juru kamera Raga Firdaus. Ini situasi lalu lintas untuk menuju ke gerbang tol Kalikangkung mengarah keluar ke tol Trans Jawa, yakni ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan saat ini untuk rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah dari wilayah Bojong Zebra sampai wilayah gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 masih diberlakukan sejak pukul 2 dini hari tadi. Dan rencananya sebentar lagi akan diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas sistem one way lokal dari gerbang tol Kalikangkung. Baru saja saya mendapatkan informasi dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, dan sebentar lagi juga akan diberlakukan atau mulai diberlakukan. Dan kalau data terakhir yang kami dapatkan untuk jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung, ini sudah ada 45.000 kendaraan dalam 24
jam terakhir dengan volume 2.500 kendaraan per jamnya. Di mana ini sudah cukup ada kenaikan yang signifikan ya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang hanya ratusan hingga 1.000 kendaraan per jamnya. Dan saat ini sudah mulai diberlakukan sistem one way dan akan diberlakukan sistem one way lokal dari gerbang tol Kali Kangkung menuju tol Trans Jawa, nanti akan keluar dari Bawen, kemudian nanti juga kami akan pantau seperti apa kepadatannya, karena kalau kita lihat di gerbang tol Kali Kangkung sendiri sudah ada 11 gardu tol yang dibuka, kemudian ada 7 gardu satelit yang dibuka. Dan ini juga tentu saja untuk mengantisipasi adanya kepadatan atau kenaikan volume kendaraan, karena hari ini sudah mulai padat seperti perkiraan dari pihak kepolisian atau Jasa Marga bahwa tanggal 28 ini sudah mulai memasuki puncak arus mudik lebaran tahun 2025. Sementara itu kembali ke studio bersama Bayu dan Yasmin. Ya baik, terima kasih rekan Jen Cahyani melaporkan dari gerbang tol Kali Kangkung. Sebelumnya ada rekan Hendry Aprila di rest area kilometer 207 atau Palikanci. Dan juga ada rekan Dilami Aulia di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan rekan-rekan. Tommy Welly, pengamat sepak bola, optimis timnas Garuda berpeluang menang melawan timnas Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, namun jangan terlalu berharap menang saat melawan Jepang pemirsa. Sementara itu pelatih sepak bola Rahmat Darmawan tetap optimis dengan kemampuan timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Jepang. Dan berikut cuplikan dialog dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Jadi saya optimis harus menang 3 poin. Ya, kita semua optimis. Tapi ada problem teknikal. Ya. Supaya maksud saya Coach RD nanti jangan elaborasi, Errol Iba elaborasi gitu kan. Oke, jangan kasih angin surga. Siapa yang kasih angin surga? Kasih angin surga itu yang Jepang. Kalau yang Cina bukan angin surga. Tapi kalau Jepang kita pasti menang, nggak mimpi lagi. Itu masih angin surga. Oke, kalau Cina oke lah. Wataru Endo, realistis. Takeshi Kubo. Oke, Cina masih realistis. Oh sangat realistis. Oke, baik. Justru kepleset waktu kalah di Cina itu. Jepang itu masih berat. Apalagi nanti ronde keempat dengan Oman, Irak segala macam itu. Maksudnya nggak gampang juga. Nggak gampang juga. Jadi jangan kasih angin surga. Coach RD jangan kasih angin surga. Bung Errol jangan kasih angin surga. Bung Joy jangan kasih angin surga. Ada yang mau komentar soal ini? Silakan Coach RD. Yang pertama tentu saya juga setuju. Memang semuanya akan ada proses setelah kita akumulasi semua poin yang kita dapatkan di akhir grup ini. Baru kita nanti tahu apa kita lolos atau tidak, itu setuju. Tapi yang saya maksudkan tadi adalah bagaimana peluang kita lawan China, kan itu. Jadi peluang kita lawan China saya bilang bahwa kita punya kemampuan untuk menang dengan materi yang kita punya. Lalu dengan saya melihat adanya satu proses atau progres dalam strategi yang dibuat dari pertandingan pertama ke kedua, itu saya punya keyakinan sekarang kita ada waktu dan saya yakin akan semakin saling mengerti, ada chemistry yang semakin membaik di antara pelatih dengan pemain. Termasuk dengan Jepang juga nanti? Iya, betul, saya sampaikan ya. Karena kenapa? Karena jaraknya dekat kan nanti 5-10 ya? 5 dan 10. Okay. Ya. Dan saya sih sepakat memang kalau kita kalkulasi hitung-hitungan di atas kertas ya, apalagi kemampuan Jepang memang sudah berbeda. Kita pasti akan bilang oh kita nggak mampu gitu loh. Tapi sebagai seorang pelatih, sebagai seorang yang harus selalu memberikan motivasi kepada pemain, itu nggak boleh kita bilang oh nggak bisa. Pemerintah Singapura berikan tunjangan sebesar 74 juta rupiah per bulan selama setengah tahun kepada pengangguran. Menggiurkan, tapi jangan kemana-mana. Usai satu ini tetaplah di Sindo Today.